Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-56. Karena kecurigaannya kepada golongan-golongan yang ingin dengan sengaja mengeruhkan suasana, Gajah Sora telah mengambil kebijaksanaan untuk mengirim beberapa orang kepercayaannya ke Demak untuk mengetahui perkembangan keadaan. Orang-orang itu bertugas untuk mendengarkan desas-desus tentang keadaan Banyu Biru yang tersiar di pusat pemerintahan itu, serta kalau perlu mengadakan perlawanan dengan menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada kalangan yang seluas-luasnya. Tetapi akhirnya dengan dada gemuruh, Gajah Sora mendengar laporan dari salah seorang kepercayaannya itu bahwa di Demak telah berkembang keadaan yang sama sekali tak menguntungkan. Di Demak, dengan tak diketahui sumbernya, telah tersiar berita bahwa kini di Banyu Biru telah diadakan latihan keprajuritan secara teratur dan besar-besaran sebagai salah satu usaha untuk tetap mempertahankan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Orang-orang Gajah Sora yang tidak beberapa jumlahnya itu telah berusaha untuk menyebarkan berita yang sebenarnya, namun rupanya arus kabar yang sengaja mengeruhkan suasana itu tak dapat dibendungnya. Bahkan akhirnya telah mempengaruhi beberapa pejabat istana Demak. Belum lagi Gajah Sora sempat mendalami serta mengupas masalah itu, datanglah orangnya yang kedua dengan suatu berita yang lebih mengejutkan lagi, yaitu bahwa Demak telah mengirim satu pasukan untuk meneliti keadaan di Banyu Biru. Mendengar berita ini, pikiran Gajah Sora seolah-olah menjadi gelap. Karena itu, segera ia memanggil pembantu-pembantunya beserta Mahesa Jenar. Apakah yang sebaiknya mereka lakukan apabila pasukan dari Demak itu benar-benar mendatangi Banyu Biru? Persoalan ini kemudian menjadi buntu. Tak seorang pun dapat memberikan ketetapan pendirian. Tetapi bagaimanapun, mereka merasa bahwa sebenarnya mereka sama sekali tak bersalah dengan hal ini. Gajah Sora hanyalah berbuat suatu kehilafan yang sebenarnya tak begitu besar, seandainya akibatnya menjadi lain. Akhirnya ketika tak seorang pun yang berhasil memecahkan persoalan itu dengan sebaik-baiknya, maka satu-satunya kemungkinan adalah menunggu sampai pasukan dari Demak itu datang dan kemudian bersama-sama memperbincangkan masalahnya. Gajah Sora sadar bahwa ia tidak boleh tergesa-gesa mengambil sikap, sebab kemungkinan-kemungkinan yang tak diinginkan selalu akan terjadi. Maka yang dapat dilakukan sekarang adalah mempertinggi kewaspadaan. Di antara mereka yang selalu gelisah karena keadaan, maka yang paling gelisah adalah Mahesa Jenar. Karena ia dapat melihat kebenaran sikap masing-masing, ia tidak dapat menyalahkan Ki Ageng Gajah Sora seandainya orang itu tetap merasa tak bersalah. Sebab ia sendiri telah berjuang mati-matian untuk merampas keris-keris itu, dan kemudian dengan sekuat tenaga pula telah dipertahankannya. Juga orang-orang Gajah Sora pasti akan mempertahankan kepala daerah mereka yang mereka segani dan dicintai itu. Tetapi sebaliknya, ia merasa mengerti juga alasan Sultan Demak seandainya Baginda murka. Sebab Baginda merasa bahwa yang paling berhak atas kedua pusaka itu adalah pemerintah. Malam harinya, Mahesa Jenar hampir tidak dapat memejamkan mata. Ia selalu berangan-angan, apakah kiranya yang terjadi seandainya pasukan Demak itu telah berada di Banyu Biru. Yang menambah kesulitan pikiran Mahesa Jenar adalah, lalu bagaimanakah dengan dirinya sendiri? Baru ketika ayam berkokok untuk ketiga kalinya, Mahesa Jenar terlena
di atas pembaringannya untuk beberapa saat, sebab sebentar kemudian ia mendengar hiruk-pikuk di halaman. Segera ia meloncat bangun dan lari keluar. Dilihatnya beberapa orang telah berada di sana, sedang Ki Ageng Gajah Sora dengan wajah merah menyala berdiri di ambang pintu rumahnya. Segera Maisa Jenar naik ke pendopo, langsung menuju kepada Gajah Sora. "Kakang, apakah yang terjadi?" Gajah Sora memandang Maisa Jenar dengan pandangan yang gelisah. "Aku tahu kesulitanmu, Adi. Karena itu, sebaiknya kau tidak ikut serta," jawabnya. "Apakah yang kakang lakukan?" tanya Maisa Jenar lebih lanjut. "Aku tidak dapat menahan diri lagi," jawabnya. "Aku telah memerintahkan untuk menyiapkan Laskar Banyu Biru. Aku tidak peduli akan apa yang terjadi. Aku hormati kebesaran Demak sebagai pimpinan tertinggi atas segala pemerintahan di daerah-daerah. Namun, alangkah kerdilnya pikiran mereka." Mendengar jawaban Gajah Sora itu, darah Maisa Jenar serasa terhenti. Dengan penuh kebingungan, ia bertanya kembali, "Apa yang telah mereka lakukan, Kakang?" Sementara itu, terdengarlah tanda bahaya bergema di seluruh lereng Bukit Telomoyo, disusul dengan tanda-tanda supaya Laskar Biru berkumpul di alun-alun. Maisa Jenar menjadi semakin gelisah mendengar tanda-tanda itu. Apa yang telah mereka lakukan? Gajah Sora tidak menjawab, tetapi sorot matanya bertambah menyala. Ketika dilihatnya, kudanya telah siap di halaman. Tanpa menjawab pertanyaan Maisa Jenar, ia berlari melintasi pendopo dan langsung meloncat ke atas punggung kudanya. Sesaat kemudian Gajah Sora sudah lenyap di antara beberapa orang yang bersama-sama memacu kudanya ke alun-alun, di mana sudah berkumpul segenap Laskar Biru. Untuk beberapa saat Maisa Jenar berdiri kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi untunglah bahwa Maisa Jenar mempunyai otak yang jernih, sehingga beberapa saat kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Maka dengan tangkasnya ia meloncat ke belakang, ke kandang kuda. Diambilnya kuda abu-abu yang biasa dipakainya. Dengan cekatan ia mempersiapkan pelananya, dan dalam sekejap kemudian ia telah berlari di atas punggung kuda abu-abu itu menyusul Gajah Sora, serta apabila mungkin mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Tetapi ketika ia keluar dari halaman, segera di arah timur tampak api menyala-nyala. Maisa Jenar terkejut bukan kepala, sehingga terlontar suatu teriakan tertahan. Tak mungkin, Tara Demak bukan gerombolan orang-orang liar yang biasa membakar rumah dan merampok isinya. Maka segera timbul gambaran di dalam otaknya bahwa ini pasti suatu usaha pengadu dombaan. Walaupun demikian, ia bermaksud untuk membuktikan siapakah yang telah berbuat gila itu. Segera ia menarik kekang kudanya dan memutar ke arah api yang menyala-nyala di sebelah timur itu. Kudanya yang lari secepat angin itu dalam beberapa saat kemudian telah hampir sampai di tempat api yang menyala-nyala. Di beberapa tempat ia bertemu dengan orang-orang yang berusaha mengungsikan diri. Kepada salah seorang di antaranya, ia berkata, "Kakang yang menjauhkan diri dari keributan, tahu kan kau siapa yang membakari rumah-rumah itu?" Orang-orang itu berhenti sejenak, lalu memandang kepada Maisa Jenar dengan heran. Tetapi bagaimanapun ia selalu mengharap perlindungan dari manapun datangnya. Maka jawabnya, "Aku tidak tahu, Tuan. Tetapi mereka selalu berteriak-teriak bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Demak yang mendapat perintah untuk menghancurkan Banyu Biru. Sebab Banyu Biru akan memberontak terhadap Demak. Bagaimana cara mereka berpakaian?" Selidik Maisa Jenar lebih lanjut, "Mereka memakai baju merah, ikat kepala merah, dan celana merah pula. Adapun kainnya berwarna hitam." Jawab pengungsi itu. "Bira Tamtama," desis Maisa Jenar. "Terima kasih, Kakang," kata Maisa Jenar kepada orang itu sambil menarik kudanya, yang kemudian berlari kembali secepat angin
ke arah api yang semakin lama semakin tinggi, seolah-olah akan menjilat langit. Pakaian orang-orang yang membakar rumah itu adalah pakaian prajurit Demak dari Kesatuan Penggempur yang bernama Wiratamtama, yang terdiri dari orang-orang pilihan dan perwira. Bahkan dapat dikatakan sama dengan pasukan pengawal raja yang disebut Kesatuan Naramanggala. Tetapi pakaian mereka agak berbeda, sebab Naramanggala memakai ikat kepala biru, ikat pinggang kuning. Karena itu, ia semakin bernafsu untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang telah menamakan diri mereka prajurit-prajurit Demak itu. Ketika matahari mulai bercahaya di timur, Maesa Jenar sampai di tempat kebakaran. Ternyata orang yang membakar rumah-rumah itu sebagian besar sudah melarikan diri. Tinggallah di sana-sini beberapa orang saja yang masih berusaha untuk menemukan barang-barang yang berharga dari rumah-rumah yang terbakar itu. Melihat kelakuan mereka yang tak ubahnya dengan anjing yang mengais di keranjang sampah, hati Maesa Jenar terbakar oleh kemarahannya yang memuncak. Ia tidak saja merasa marah bahwa orang-orang yang menamakan diri prajurit-prajurit itu telah membakar rumah-rumah penduduk yang tak bersalah, tetapi kelakuan mereka adalah suatu penghinaan langsung terhadap kebesaran nama Wiratamtama khususnya dan prajurit Demak pada umumnya. Karena itu segera ia dapat mengambil kesimpulan bahwa sama sekali mereka bukanlah prajurit-prajurit Demak yang sebenarnya. Karena itu, tanpa bertanya lagi, Maesa Jenar segera menyerbu ke arah mereka. Beberapa orang yang sedang sibuk mencari barang-barang itu segera terkejut ketika mereka mendengar derap kuda mendekati mereka. Apalagi ketika dilihatnya seseorang yang belum dikenalnya langsung menuju ke arah mereka dengan sikap yang garang. Segera mereka melihat bahaya yang datang. Tetapi karena jumlah mereka yang banyak itu, mereka sama sekali tidak takut ketika dilihatnya bahwa yang datang hanyalah seseorang. Meskipun demikian, mereka bersiap-siap pula menanti kedatangan Maesa Jenar. Maesa Jenar yang memacu kudanya seperti badai dengan penuh kemarahan langsung menyerang orang-orang yang menantinya dengan sikap acuh tak acuh itu. Baru ketika 3 orang bersama-sama terpelanting dengan meninggalkan suara parau yang terputus, sadarlah mereka bahwa yang datang itu bukanlah orang sembarangan. Dengan kebingungan karena terkejut, mereka mencoba mempersiapkan senjata-senjata mereka. Tetapi itu tidaklah banyak gunanya, sebab sekejap kemudian Maesa Jenar telah mengulangi serangannya. Sekali lagi, 2 orang sekaligus terlempar dengan mengumandangkan teriakan tinggi. Orang-orang lain yang melihat kelima kawannya sudah menggeletak tak bernyawa itu menjadi ketakutan dan tidak menunggu lama lagi, segera mereka melarikan diri bercerai-berai. Maesa Jenar berusaha menangkap salah seorang di antaranya dan kemudian membantingnya di tanah. Dengan ibu jarinya yang kuat, Maesa Jenar siap menekan leher orang itu. Sementara itu, ia bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Orang itu menjadi ketakutan setengah mati. Karena itu, meskipun ia berusaha menjawab, tetapi mulutnya menjadi tergagap-gagap tak karuan. Maesa Jenar menyumpah-nyumpah di dalam hati. Karena bagaimanapun ia memaksa, mulut orang itu pasti tak dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat dimengerti. Akhirnya, dengan sangat marah, Maesa Jenar menarik bajunya sehingga orang itu berdiri. Bersamaan dengan itu, darah Maesa Jenar tersirap sampai ke kepala. Ketika dilihatnya, melingkar perut orang itu sebuah ikat pinggang yang lebar dengan gambar 2 ekor uling yang saling melilit. Karena itu, Maesa Jenar berteriak nyaring, "Kau dari gerombolan uling Rawa Pening?" Mulut orang itu tampak bergerak-gerak, tetapi suara yang keluar dari mulutnya tak ubahnya seperti suara orang bisu. Meskipun demikian, karena kepalanya mengangguk-angguk, tahulah bahwa Maesa Jenar bahwa orang itu benar-benar dari gerombolan uling Rawa Pening. Karena itu, marahnya semakin membara di dalam dadanya.
alangkah banyaknya unsur-unsur yang ingin merusak kedamaian tanah perdikan kecil di lereng Bukit Telomoyo itu. Tetapi kemudian Maisa Jenar terkejut ketika ia mendengar suara tertawa di belakangnya. Ketika ia menoleh, dilihatnya Arya Saloka agak jauh di belakangnya, duduk di atas kuda hitamnya. Begitu asiknya Maisa Jenar mengurusi tangkapannya, sehingga ia sama sekali tak memperhatikan kedatangan Arya yang tentu dengan sengaja bersembunyi dan sangat berhati-hati. "Apa kerjamu di situ, Arya?" teriak Maisa Jenar. "Apa pula yang paman kerjakan di situ?" jawab Arya berteriak pula. Mendapat jawaban yang nakal itu, Maisa Jenar menjadi jengkel. "Kemarilah," panggilnya keras-keras. Berlahan-lahan Arya menjalankan kudanya mendekati Maisa Jenar, tetapi ia tidak mau dekat benar, sebab ia mengira bahwa Maisa Jenar akan marah kepadanya. Dengan masih memegangi tangkapannya erat-erat, Maisa Jenar mengulangi pertanyaannya. "Apa kerjamu di sini?" Arya menjadi agak bingung, sebab ternyata Maisa Jenar benar-benar tak senang akan kehadirannya. Meskipun demikian, ia menjawab dengan jujur, "Aku melihat paman memacu kuda ke arah timur. Aku kira pasti ada hal-hal yang menarik, sehingga aku ingin ikut melihatnya. Lalu, apa yang sudah kau lihat?" desak Maisa Jenar. "Paman Maisa Jenar menangkap kelinci," jawab Arya. Mau tidak mau, Maisa Jenar menjadi geli mendengar jawaban Arya. Memang anak itu nakalnya bukan main. "Nah, ayo lekas pulang," perintah Maisa Jenar. "Nanti bersama-sama paman," jawab Arya. Maisa Jenar menjadi bertambah jengkel. "Pulanglah Arya, supaya ayahmu tidak marah. Aku takut pulang sendiri," jawabnya mengelak. Maisa Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tahu betul bahwa Arya sama sekali tidak takut. Maka mau tidak mau ia harus mengantar anak itu pulang. Lalu dengan sebuah sentakan yang keras, Maisa Jenar mendorong tangkapannya sehingga orang itu terdorong dan terbanting melentang. Matanya memancarkan perasaan takut yang amat sangat, sedang nafasnya seperti berdesak berebut keluar. Arya menjadi geli melihat orang itu. "Tidakkah paman bermaksud membunuh orang itu?" Mendengar kata-kata Arya, orang itu menjadi semakin ketakutan, sehingga akhirnya malahan Maisa Jenar menjadi kasihan kepadanya. "Kalau kau masih mempunyai sisa tenaga, pergilah cepat menjauhi aku sebelum aku mencekikmu," katanya. Orang itu menjadi ragu-ragu sebentar mendengar kata-kata Maisa Jenar, seperti ia tidak percaya pada pendengarannya, sampai kemudian terdengar, "Pergilah." Orang itu segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian ia memutar tubuhnya dan berlari sekencang-kencangnya menjauhi Maisa Jenar, seperti kuda dipacu di lapangan pertandingan. Arya melihat kelakuan orang itu seperti sebuah permainan yang menyenangkan, maka timbullah kenakalannya untuk menakuti orang-orang itu. "Tangkap orang itu, paman! Tangkap orang itu! Ia akan melaporkan kepada pimpinannya bahwa paman ada di sini." Mendengar Arya berteriak-teriak, orang itu berlari semakin kencang tanpa menoleh, dibarengi dengan suara tertawa. Arya bergelak-gelak. Arya baru berhenti tertawa ketika didengarnya Maisa Jenar berkata, "Marilah Arya, ada kerja yang lebih penting daripada menunggumu bermain-main di sini."